Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dengan Ibu Betty Anggraini di pelajaran biologi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pelajaran biologi ini harus semangat ya. Ibu harap pada saat menonton video pembelajaran dari Ibu ini semuanya memakai baju seragam sekolah. Nah, ini merupakan pertemuan kedua. Tetapi pertemuan pertama kemarin sudah kita bahas mengenai bagian-bagian dari sel. Bagian-bagian dari sel terdiri dari membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Pada hari ini kita akan membahas tentang sitoplasma. Sitoplasma berisi cairan dan organel-organel yang merupakan tempat terjadinya proses metabolisme. Terus tidak termasuk nukleus. Sitoplasma itu tidak termasuk nukleus, membran sel, dan dinding sel. Berikutnya yaitu sitoplasma merupakan organel-organel yang ada di dalamnya terdiri atas retikulum endoplasma, badan Golgi, ribosom, lisosom, mitokondria, vakuola, plastida, sentriol, dan sitokleton. Nah, ini merupakan gambar dari sitoplasma. Di dalam dari sitoplasma tersebut terdapat organel-organel. Sudah Ibu jelaskan tadi bahwa di dalam sitoplasma terdapat organel-organel, tidak termasuk nukleus dan membran sel. Coba kamu lihat gambar slide yang ada di layar depan kamu. Ada mitokondria, ada badan Golgi, ada retikulum endoplasma, ada lisosom, ada nukleus. Itu merupakan organel yang terdapat di dalam sitoplasma. Nah, tadi sudah Ibu katakan bahwa nukleus bukan organel karena dia terletak di luar dari sitoplasma. Ini merupakan gambar dari nukleus. Setiap sel memiliki nukleus. Nukleus ini merupakan inti sel. Nukleus ini merupakan inti sel yang terbesar yang berada di dalam sel. Fungsinya sebagai pengatur pembelahan sel, mengendalikan seluruh kegiatan yang ada di dalam sel. Jadi, nukleus ini sebagai informasi genetik yang diturunkan dari orang tua kepada anak. Nukleus ini terdiri atas nukleolus, berperan dalam sintesis berbagai macam molekul RNA. Nukleus ini terdiri juga nukleoplasma, cairan dalam nukleus tersusun atas protein. Butiran kromatinnya tampak jelas saat sel tidak membelah. Butiran kromatin menebal menjadi struktur yang disebut dengan kromosom. Kromosom mengandung DNA yang berfungsi menyampaikan informasi genetik melalui sintesis protein. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa nukleus itu sebagai penyampai informasi genetik. Kamu dapat lihat yaitu fungsi dari nukleus itu sendiri, menyimpan gen dan kromosom, mengorganisasikan gen ke dalam kromosom agar tidak terjadi pembelahan sel, membuat gen lalu mentranspornya melalui celah dari nukleus, membuat RNA sebagai protein pengkodean mRNA saat transkripsi, terus memproduksi ribosom di nukleus, menguraikan DNA untuk mereplikasi dari RNA saat sintesis protein. Organel berikutnya yaitu retikulum endoplasma atau sering juga disebut dengan RE. RE ini merupakan jaringan yang tersusun oleh membran yang berbentuk seperti jala.
Terdapat dua tipe, ada Re kasar, ada Re halus. Dimana kalau dia merupakan Re kasar, artinya dia ribosom tersebut menempel pada ribosom tersebut menempel pada Re, atau Re itu ditempeli oleh ribosom, sedangkan Re halus, Re tersebut tidak ditempeli oleh ribosom. Fungsi dari Re tersebut mensintesis lemak dan kolesterol, menampung protein, dan sebagai penetral racun. Ibu sudah katakan bahwa bentuk dari Re ini berbentuk seperti jala. Dapat dilihat pada gambar. Ya, ini merupakan gambar retikulum endoplasma juga. Karena dia bentuknya seperti jala, dia berlipat-lipat yang mentransportkan materi-materi di dalam sel. Perannya merupakan bagian dari sintesis protein. Strukturnya merupakan membran atau tabung yang saling berhubungan. Re halus tidak ada ribosom, Re kasar ditempeli oleh ribosom. Sekarang ribosom. Ribosom ini merupakan struktur unit gabungan protein dengan RNA atau disingkat dengan RNAR. Fungsinya sebagai sintesis protein. Letaknya menempel di Re atau bebas di sitosol. Badan Golgi. Badan Golgi ini atau sering juga disebut dengan kompleks Golgi tersebar juga di dalam sitoplasma dan merupakan salah satu komponen yang paling terbesar di dalam sel, yang mempunyai fungsi juga sebagai sintesis polisakarida, membentuk dari membran plasma, membentuk kantong sekresi, dan membentuk akrosom. Strukturnya terdiri atas kantong-kantong yang pipih. Fungsinya memodifikasi protein yang dibuat sel membungkus dan mengekspor protein. Berikutnya yaitu lisosom. Lisosom ini merupakan organel yang memakan bagian sel. Lisosom merupakan kantong membran yang berisi enzim. Lisosom ini berperan melakukan pencernaan intrasel. Mengandung yaitu pencerna karena dia dapat pencerna yaitu enzim. Struktur ukurannya kecil, dilapisi membran. Fungsinya memecah molekul besar menjadi molekul kecil, menghancurkan organel sel yang sudah tua. Ya. Bentuknya seperti itu. Selanjutnya mitokondria. Mitokondria ini merupakan gambar dari mitokondria. Mitokondria merupakan organel yang ada di dalam sitoplasma yang fungsinya paling utama sebagai sumber dari energi, sumber ATP yang ada di dalam sel. Ini merupakan bentuk dari mitokondria. Bentuknya seperti sosis, ya, bagus sekali. Ini penampang melintangnya. Mitokondria sebagai penghasil energi memproduksi ATP menggunakan energi yang disimpan di dalam molekul makanan. Mitokondria juga strukturnya seperti kacang, membran ganda. Kenapa dia dikatakan membran ganda? Karena dia ada bagian luar, ada bagian dalam. Dikatakan dia bagian luar karena bentuknya halus dan dikatakan dia membran dalam karena dia berlipat-lipat. Fungsinya memecahkan molekul glukosa untuk menghasilkan energi. Selain dia dapat menghasilkan energi, juga tempat terjadinya respirasi seluler. Berikut yaitu vakuola.
Organel vakuola ini merupakan kantong kecil yang dapat memindahkan materi tertentu ke dalam atau keluar dari sel. Pada tumbuhan, vakuolanya sangat besar. Tetapi pada hewan, sebenarnya kalau pada hewan, terutama pada hewan yang bersel satu yang memiliki vakuola, fungsinya sebagai alat gerak, alat denyut pada bagian tubuh vakuola. Hewan punya banyak tapi ukurannya lebih kecil dibanding dengan tumbuhan. Fungsinya menyimpan makanan, sari makanan atau pati, air, zat metabolisme atau racun pada tanaman yang digunakan untuk menyimpan makanan atau gula. Nah, ini merupakan sel hewan dan sel tumbuhan, di mana vakuola pada tumbuhan sangat besar sekali yang berwarna biru. Kamu lihat pada slide tersebut gambar sel tumbuhan itu sebelah kanan yang bentuknya persegi. Warna vakuola itu di situ yaitu warna biru. Ukurannya lebih besar daripada nukleus. Plastida. Plastida ini juga hanya terdapat pada sel tumbuhan. Plastida ini memberikan pigmen pada tumbuhan. Pigmen warna pada tumbuhan ada kromoplas, ada leukoplas, ada kloroplas. Kromoplas, plastida warna, plastida berwarna karena mengandung pigmen. Kromoplas mengandung pigmen apa? Kromoplas. Pigmen yang pada kromoplas ini terdiri atas warna oranye, warna ungu, selain dari warna hijau. Leukoplas, plastida berwarna putih atau tak berwarna. Fungsinya menyimpan amilum. Terdiri atas amiloplas, merupakan leukoplas yang menyimpan amilum. Ada leukoplas yang menyimpan minyak, itu disebut dengan eleoplas. Ada leukoplas yang menyimpan protein disebut aleoplas. Terutama pada tumbuhan seperti ubi kayu. Ubi kayu menyimpan makanannya, tanaman ubi kayu menyimpan makanannya di dalam tanah. Nah, pigmen warna pada ubi kayu tersebut leukoplas. Leukoplas menyimpan yaitu amilum, karena dia menyimpan amilum di dalam tanah yang tak berpigmen atau tidak berwarna. Kalau plastida kloroplas, plastida yang mengandung klorofil. Tumbuhan yang mengandung klorofil, terutama tumbuhan yang mempunyai zat hijau daun. Pada tumbuhan yang mempunyai zat hijau daun, Ibu rasa semua tumbuhan yang berwarna hijau, baik dia batang maupun daun, mengandung kloroflas. Kloroflas ini organel yang menghasilkan klorofil, hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Warnanya hijau, bentuknya opal, berisi kloroflas atau pigmen warna hijau. Membrannya dengan membran dalam yang termodifikasi sebagai kantong-kantong yang disebut dengan tilokoid. Tiap kantong tilokoid disebut dengan grana. Grana satu dengan yang lain saling berhubungan. Substansi dari bagian dalamnya seperti gel yang disebut dengan stoma. Stoma itu merupakan mulut daun itu sendiri. Berikut yaitu kloroplas. Ini merupakan gambar dari kloroplas. Terus sentriol. Sentriol ini hanya dimiliki pada sel hewan, tidak terdapat pada sel tumbuhan. Strukturnya berpasangan dekat dengan nukleus. Tiap sentriol terdiri atas silinder sebanyak 9 mikrotubul. Fungsinya memisahkan kromosom selama mitosis. Jadi sentriol ini hanya dipunyai oleh sel hewan. Fungsi yang paling utamanya sebagai pembelahan sel. Sitokleton terdiri ada atas 3 jenis serabut berbeda, yaitu mikrofilamen, mikrotubul, dan filamen antara.
Fungsinya sebagai kekuatan sel, mempertahankan bentuk sel, pergerakan organel di dalam sel. Mikrofilamen ini bentuknya seperti benang padat yang terdiri dari protein yang disebut dengan aktin. Filamen-filamennya terdapat itu serat sitoplasma yang sangat panjang yang disebut dengan intermediate karena diameternya lebih besar. Mikrotubul serat panjang yang disebut dengan yang terbentuk atas spiral, spiralnya berbentuk tabung berlubang, tersusun atas yaitu protein tubulin. Nah, ini merupakan gambar dari sitokleton. Nah, untuk saat ini materi Ibu buat dulu di buku catatan. Jangan lupa nanti akan dikumpul beserta dengan tugas latihan dan ulangan. Dikumpul lewat email Ibu Betty Anggraini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, chat pribadi Ibu. Terima kasih.